Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang senantiasa insyaallah dalam rahmat dan hidayah Allah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa menjalani ibadah dengan baik, bisa menghadiri sholat subuh di masjid ini dengan penuh semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini semua adalah nikmat yang tiada tara, sehingga kita harusnya menjadi golongan orang yang pandai bersyukur. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa Muslim hakiki itu yang selalu menjaga ketakwaannya sepanjang umurnya. Jadi jangan sampai unsur ketakwaan ini sedikit pun tererosi oleh kehidupan dunia. Demikian pula kalau kita menjadi seorang mukmin sejati adalah yang senantiasa menjaga amal solehnya, senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan baiknya, senantiasa menghindari kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kita senantiasa untuk mengisi amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Inilah sejatinya seorang muslim itu. Ketika di bulan Ramadan kita diringankan untuk menjalankan berbagai amal ibadah, sholat berjamaah dengan penuh semangat. Kita bersedekah dengan ringan tangan, menjalankan sholat malam dengan juga meminta, membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyukan, dengan tartil dan berusaha memaknainya. Kini Ramadan sudah berlalu, 2 minggu sudah. Kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Bagaimana setelah berlalunya bulan Ramadan ini? Apakah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu masih ada bekas-bekas untuk menjadi motivasi kita menjalani hal-hal yang sebagaimana kita telah lakukan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan tarbiyah, bulan yang tentunya ada hal-hal yang membekas yang menjadi langkah kita untuk menjadi ringan dan terbiasa untuk berbuat baik dalam amal ibadahnya. Kemudian apakah ada yang tersisa di dalam akhlak kita, di mana dalam bulan Ramadan kita tidak berani berbohong karena takut nilai-nilai ibadah puasa kita hilang. Bagaimana sopan santun kita, bagaimana hubungan kita dengan sesamanya, bagaimana kepribadian dan kejujuran kita, apakah masih tertanam? Ini juga perlu kita harus merenungi. Jangan sampai hilang begitu saja berlalunya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah apakah amalan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu masih juga kita lakukan dengan seperti minimal adat yang tersisa, ngajinya kita tetap teguh, sholat untuk 5 waktu berjamaah kita tetap upayakan, sholat lainnya tetap kita jaga. Kalau kita terlena, segera kita motivasi dalam diri kita. Jangan sampai kita hanya ahli ibadah di bulan Ramadan yang hanya sebulan sekali dalam setahun, tapi sepanjang hidup kita harus selalu menjaga nilai ibadah kita. Pertanyaan-pertanyaan inilah sebagai koreksi ke pribadi kita agar kita tidak terlena, tidak menyimpang jauh, tidak tersesat dan justru sangat meninggalkannya. Kalau ada hal-hal yang belum kita laksanakan, yang tadinya di bulan Ramadan kita menjadi rajin, mari kita ketika bulan Ramadan subuh bisa 4 saf, 5 saf,
sebelum bulan Ramadan. Demikian juga harus kita jaga kita ibadah kita masing-masing pribadi tanpa mencari pujian pada orang lain, tapi motivasi diri kita bahwa kehidupan kita ini hanya untuk beribadah. Kehidupan kita itu harus istiqomah dalam menjaga keyakinan kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Ayat di atas Syekh As-Sa'di rahimahullah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan sholat, zakat, haji, dan sedekah serta amalan lainnya, namun hati mereka dalam keadaan takut. Mereka khawatir dengan amalan mereka ketika membayangkan di hadapan Allah, bisa jadi amalan mereka tidak selamat dan malah mendapatkan siksanya. Lah ini ada kekhawatiran amalan-amalan yang telah dilakukan, khawatir tidak diterima oleh Allah, sehingga setelahnya senantiasa untuk diperbaiki. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud apakah mereka itu melakukan zina, mencuri, minum minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ya binta Siddiq wa kinnahumul ladina yasumuna wa yusallu wa yatasaddaqu wa hum yakhafu alla yaqbalu minhum ulaikal ladina yusyari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Tidak, wahai binti As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi mereka itu rajin puasa, sholat, dan sedekah. Namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, inilah gambarannya bagaimana kekhawatiran para salaf terdahulu sudah melaksanakan amal ibadah baik, tapi ada kekhawatiran sehingga setelahnya amalan itu senantiasa diperbaiki, sehingga berharap akan diterima oleh Allah. Allah Ta'ala menyatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Jadi ini sebagai pedoman kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam amal perbuatan harus dilandasi dengan takwa kepada Allah sebagai kunci agar amalan itu bisa diterima. Kemudian setelah Ba'da Ramadan itu kalau kita kelompokkan ada dua unsur manusia muslim. Yang pertama, lebih baik dari sebelum Ramadan. Ia jadi orang yang kembali kepada Allah dengan semangat kebaikan, semangat dalam ibadah, secara rutin melakukan sholat, tepat waktu, berjamaah, juga selalu istiqomah dan menjauhi maksiat. Ini golongan yang insya Allah amalan puasa Ramadannya golongan orang yang diterima oleh Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah keadaannya sama dengan sebelum Ramadan, bahkan juga bisa lebih buruk sebelum Ramadan atau tidak ada perubahannya. Ini sebagai bahan koreksi diri kita masing-masing. Seorang ulama ya yang bernama Ka'ab ini, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan terbetik di dalam hatinya nantinya pada Ramadan setelah tidak berpuasa lagi ia bertekad tidak akan bermaksiat pada Allah, maka ia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Namun siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan ia terbetik dalam hatinya pada Ramadan setelah tidak berpuasa lagi ia akan bermaksiat pada Allah, maka puasanya tertolak.
Kita tanpa menyadari kalau sudah usia-usia matang dalam keimanan, pastinya setelah Ramadan itu nanti kita berharap ibadah kita akan lebih baik. Namun tidak demikian pula. Kita kalau secara jujur juga pernah mengalami ketika mungkin masih muda. Oh kena Ramadan maneh. Aku biasa seneng nonton iki, sering dono. Wis tak tahan sebulan. Nanti setelah Ramadan kita akan melanjutkan perjalanan yang kesenangan kita. Kadang masih terbetik hal-hal demikian. Nah, semoga kita dalam menjalani bulan Ramadan juga kita berharap setelah Ramadan kita akan lebih baik. Jamaah sholat Jum'ah, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Jadi intinya kita itu dalam beribadah, jangan rajin hanya di bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran, jangan hanya di bulan Ramadan. Kita bersedekah, jangan hanya di bulan Ramadan. Kita berzikir, jangan hanya di bulan Ramadan. Tapi itu adalah langkah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang baik. Di antara kaum salaf yang bernama Bisri pernah mengatakan bahwa sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Bagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kematian. Jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam bagaimana kita mensikapi setelah bulan Ramadan ini. Jangan hanya fokus, saya sudah sebulan penuh sholatku tak jaga 5 waktu, terawihku, kemudian 10 hari itikaf, aku khatam sekian juz, itu sudah borongan. Setelah itu kita leha-leha, kita lalai. Jangan. Justru kalau kita bandingkan usia kehidupan kita, amal ibadah kita dibanding nilai-nilai perbuatan dosa kita, itu tidak seberapa. Anggaplah kalau kita seperti saya sudah umur 67 ke arah 68 ini, berapa tahun kita menghitung mulai umur 13, berarti kita baru dihisap 67 kurang 13 54 2/3 tidur. Masa hidupnya sepertiganya anggaplah 25 tahun. 25 tahun ibadahnya sehari dengan khusyuk hanya 1 jam. 23 jam itu berapa hari? Kita itu terlena. Lah, perbuatan amal baik ini banding dengan kita lalai, tidak seimbang. Hanya karena rahmat Allah lah kita bisa diterima, insya Allah masuk surganya. Sehingga kita jangan pernah lalai untuk senantiasa berdoa, sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan ampunan Allah atas segala dosa, dan sedikitnya amal ini bisa membawa kita ke arah surga. Itulah makanya kita di dalam kehidupan itu perlu senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri, menghilangkan rasa sombong, menghilangkan rasa dirinya yang terbaik. Senantiasa kita mau menerima saran dan masukan untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.